Halo semua Sobat Indofakta. Kali ini kita akan membahas tentang negara Arab Saudi. Tentu saja kamu sudah tahu negara ini. Negara Arab Saudi dikenal sebagai negara Wahabi. Selain itu, ada yang mengatakan jika Arab Saudi termasuk sebagai negara Islam liberal. Benarkah seperti itu? Selanjutnya, bagaimana keadaan dan kehidupan di Arab Saudi pada saat ini? Katanya, wanita sudah tidak wajib memakai jilbab. Untuk itu, kita akan terbang ke Arab Saudi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Armitages pada tahun 2011, dikatakan apabila negara Arab Saudi ini telah dihuni oleh manusia sejak 75.000 tahun yang lalu. Kerajaan Livian yang berada di sebelah timur Arab Saudi mulai memerintah sekitar tahun 7 sebelum Masehi hingga 24 sebelum Masehi. Konon, menurut tradisi, kerajaan ini didirikan oleh keturunan Ismail, anak Ibrahim, yang juga merupakan leluhur bangsa Arab. Kemudian, Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah. Agama Islam sendiri baru muncul 40 tahun kemudian, atau sekitar tahun 610 Masehi, saat diberikannya wahyu pertama. Sejak itu, agama Islam mulai berkembang. Kemudian selanjutnya pada tahun 632, kekhalifahan Rasyidun melanjutkan pemerintahan Islam. Pada tahun 661, Umayyah yang berkuasa. Lalu pada tahun 750, giliran kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa. Selanjutnya tahun 1517, Kesultanan Ottoman berhasil mengambil alih kekuasaan. Lalu pada tahun 1727, kerajaan baru yang bernama Emirat Diriyah didirikan. Lalu terjadilah peperangan antara Ottoman dengan Emirat Diriyah pada tahun 1811 hingga 1818 yang dimenangkan oleh Ottoman Turki. Singkat cerita, pada tahun 1932, kerajaan Najd berganti nama menjadi Kerajaan Arab Saudi. Berikut ini adalah 10 fakta negara Arab Saudi. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, sehingga kamu tidak akan tertinggal dengan info-info menarik lainnya dari channel Indofakta ini. Profil negara. Nama lengkap Arab Saudi adalah Kerajaan Arab Saudi. Kepala negaranya adalah Raja, sedangkan Perdana Menterinya adalah Putra Mahkota. Kota Riyadh adalah ibu kota Arab Saudi. Dari segi geografis, letak Arab Saudi adalah di benua Asia Barat, yaitu di Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan negara Yaman di sebelah selatan. Lalu di sebelah utara ada negara Jordania, Irak, dan Kuwait. Laut Merah ada di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur ada negara Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Teluk Persia. Luas wilayah Arab Saudi adalah 2.149.690 km persegi. Sedangkan untuk jumlah penduduknya di kisaran 38,4 juta jiwa. Cukup banyak ya. Mayoritas penduduk di sana beragama Islam, atau sekitar 93%, di mana 83%-nya merupakan Islam Sunni, sedangkan sisanya adalah Islam Syiah. Lalu, penduduk yang beragama Kristen sekitar 4,5%, agama Hindu 1,1%, sedangkan sisanya menganut agama lainnya. Selanjutnya, 90% penduduk Arab Saudi adalah etnis Arab. Sisanya adalah etnis Afro-Afrika. Kemudian, bahasa resmi adalah bahasa Arab. Lalu di bidang perekonomian,
Arab Saudi termasuk sebagai negara maju. Penjualan minyak bumi menyumbang 72% dari porsi pendapatan ekspor. Bidang lainnya adalah pengolahan logam dan plastik, petrokimia, pertanian kurma, perbaikan kapal, dan pariwisata. Porsi ekspor paling banyak adalah ke negara Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang. Mata uang di negara Arab Saudi adalah rial Arab Saudi, di mana 1 rial itu sekitar 3.925 rupiah. Kehidupan di Arab Saudi. Menurut Borgen Project, orang miskin di sana itu sekitar 12,7%. Kebanyakan penduduk Arab Saudi tinggal di perkotaan atau sekitar 85%. Diperkirakan 50% penduduknya tidak punya rumah sendiri karena begitu mahalnya harga rumah di sana. Sehingga sebagai alternatifnya adalah kontrak rumah atau sewa apartemen. Gaji UMR di sana sekitar 16 juta per bulan. Monarki absolut. Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut, yang berarti sistem pemerintahannya adalah kerajaan, sehingga otoritas tertinggi dipegang oleh raja. Termasuk juga dalam hal ini adalah kebijakan negara. Di negara ini tidak ada partai politik. Bukan negara Islam. Walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tapi Arab Saudi bukanlah sebuah negara Islam, melainkan negara kerajaan. Sehingga hukum tertinggi di sana adalah dekret raja. Memang undang-undang yang digunakan di negara Arab Saudi menggunakan hukum syariah Islam. Namun hukum tersebut bisa saja dirubah sewaktu-waktu oleh sang raja. Contohnya seperti ini. Sebelum tahun 2019, warganya yang beragama Kristen dilarang merayakan hari Natal dan Paskah. Namun, pada saat ini, setelah putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman berkuasa, umat Kristen bisa merayakan hari besar keagamannya masing-masing. Contoh lainnya, pemerintah Arab Saudi baru-baru ini membuka pantai yang bernama Pure Beach, di mana pantai ini berada di utara kota Jeddah. Di pantai ini, para wanita boleh dengan bebasnya memakai bikini. Kebebasan wanita. Mulai pada tahun 1970, perempuan di Arab Saudi boleh mengambil kuliah. Kartu identitas atau KTP wanita baru diterbitkan pertama kalinya pada tahun 2001. Lalu, mulai tahun 2012, perempuan sudah boleh ikut berkompetisi di event olahraga seperti Olimpiade. Wanita juga mulai boleh mendapatkan izin mengendarai motor sendiri tahun 2013. Sedangkan untuk mengendarai mobil itu diizinkan tahun 2018. Di tahun ini juga, untuk pertama kalinya, wanita sudah boleh menonton olahraga di stadion. Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah wanita tidak wajib untuk memakai jilbab. Langkah ini bertujuan untuk membuat Arab Saudi menjadi negara yang lebih modern, yang terbuka, dan menjadikannya sebagai negara pariwisata dunia. Karena saat ini, minyak bumi sebagai pendapatan terbesarnya mulai berangsur-angsur ditinggalkan oleh dunia. Bangkrut kalau diam saja. Seperti kita ketahui bersama, pendapatan terbesar dari negara Arab Saudi adalah berasal dari penjualan minyak bumi. Namun, saat ini energi fosil minyak bumi ini mulai ditinggalkan oleh dunia, di mana mulai berganti kepada energi terbarukan seperti energi listrik.
Sehingga sudah banyak tuh mobil, motor, atau sepeda listrik yang beredar di jalanan pada saat ini. Arab Saudi tidak bisa menerus mengandalkan minyak bumi. Hal ini juga untuk menghindari kondisi bangkrut pada masa yang akan datang. Kemudian, Muhammad bin Salman mulai membuat inovasi yang bernama Saudi Vision 2030, di mana mengharapkan bisa menjadi negara industri dan pariwisata dunia. Sehingga saat ini negara ini sering melakukan promosi-promosi seperti festival-festival musik dan menyelenggarakan event-event internasional lainnya, misalkan balap motor GP dan Formula One. Kubus dan cermin raksasa. Ini adalah salah satu kebijakan fenomenal dari Muhammad bin Salman, di mana pada bulan Februari 2023 yang lalu, dia telah memutuskan untuk membangun gedung pencakar langit yang berbentuk kubus dengan mempunyai ketinggian sekitar 400 meter kali 400 meter yang dinamakan Muqab. Di dalam kubus tersebut nantinya akan dibangun 20 gedung pencakar langit yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal ataupun perkantoran. Proyek ambisius lainnya adalah membangun The Mirror Line, sebuah tembok kaca raksasa dengan ketinggian 500 meter dan panjang sekitar 170 km. Nantinya di sepanjang tembok kaca ini akan dibangun gedung-gedung untuk tempat tinggal dan juga bangunan komersial. Dekati Cina dan usir Amerika. Sejak Muhammad bin Salman berkuasa tahun 2017 yang lalu, hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terus memanas. Padahal kedua negara ini sebenarnya sudah dekat sejak tahun 1945. Jadi sudah cukup lama ya. Namun hubungan memanas ini diketahui mulai terjadi sejak kematian jurnalis yang bernama Jamal Khashoggi tahun 2018 yang lalu. Selain itu, Arab Saudi memutuskan untuk mengurangi produksi minyak buminya pada bulan Oktober tahun 2022. Padahal, Amerika mempunyai kepentingan yang cukup besar dalam hal ini. Pada bulan Desember tahun 2022, Muhammad bin Salman bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, di mana dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang kemitraan dan kerjasama ekonomi yang lebih erat lagi. Saat ini, Arab Saudi merupakan salah satu negara penerima investasi terbesar China di kawasan Arab. Wisata di Arab Saudi. Saatnya kita keliling Arab Saudi untuk berwisata religi, yaitu seperti menunaikan ibadah haji dan umroh, telah menyumbangkan sekitar 9% dari pendapatan Arab Saudi. Ini itu sekitar 10 juta orang diperkirakan wisata yang datang ke sana setiap tahunnya. Kota Mekah juga buat kamu yang memeluk agama Islam bisa datang ke sana, seperti untuk melakukan umroh. Kemudian kota Jeddah. Ini merupakan kota terbesar kedua di Arab Saudi dengan jarak sekitar 60 km dari kota Mekah. Kota ini adalah kota pantai yang menghadap ke arah Laut Merah. Banyak sekali resort-resort menarik yang bisa kita temukan di sana. Kota Madinah yang berada 400 km di utara kota Jeddah. Kota ini dianggap sebagai kota suci kedua. Ada Masjid Nabawi yang biasa digunakan sebagai tempat berziarah. Lalu ada kota Al-Ula yang berada sekitar 330 km dari utara kota Madinah. Kota tua ini begitu menawan. Dulu, kota ini adalah ibu kota dari kerajaan Lihya
Ada juga tempat wisata yang bernama Hegra, sebuah batu raksasa yang diukir menyerupai istana. Lalu, Gunung Batu Terbelah Horeb. Konon tempat ini dikenal sebagai Gunung Sinai, sebagai tempat Nabi Musa berbicara dengan Tuhan. Sedangkan Gunung Sinai lainnya berada di negara Mesir. Jadi, ada dua versi Gunung Sinai. Kota Al-Hufuf yang merupakan kota oasis. Oasis berarti daerah subur di tengah gurun pasir. Karena ada sumber air tanah yang sangat melimpah, menjadikan kota ini sangat subur sekali. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan menanam padi atau pertanian kurma. Pada setiap tahunnya, kota ini bisa menghasilkan sekitar 100.000 ton kurma yang dijual sebagai oleh-oleh jemaah haji umroh. Sedangkan sisanya diekspor ke berbagai negara. Kota Riyadh dengan gedung-gedung pencakar-langitnya yang menjulang tinggi. Demikianlah kira-kira 10 hal unik tentang negara Arab Saudi. Semoga saja hal ini bisa menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.